The Tinder Swindler. Ini adalah judul film yang barangkali Anda sudah saksikan, yang menjadi trending nomor 1 atau nomor 2 di Indonesia dalam Netflix. Dan judulnya memang sangat menarik karena ini menyangkut soal dating apps. Saya tidak ingin berpanjang lebar mengenai bagaimana film ini sendiri sudah disaksikan oleh Anda, tetapi adalah mengenai sebuah market yang tengah berubah, yaitu marriage market. Dan barangkali ini adalah sebuah game changer karena ternyata ini bukan cuma digunakan untuk marriage, tetapi adalah dating game. Kalau Anda rajin menonton film-filmnya David Attenborough tentang fauna di seluruh dunia atau tanaman di seluruh dunia, ada salah satu tentang Nature Bites yang dipotong pendek-pendek oleh David Attenborough, seorang ilmuwan, seorang wartawan, seorang presenter yang sampai di usia 95 tahun masih pandai bercerita. Di situ diceritakan bagaimana masing-masing makhluk hidup, terutama adalah fauna, itu selalu mempertontonkan keindahannya untuk menarik pasangannya. Apakah itu laba-laba, ikan, mamalia, ya, iguana, dan lain sebagainya. Bahkan ada dancing birds di Papua. Seperti juga burung merak yang selalu mempertontonkan sayapnya yang indah untuk menarik pasangannya. Tetapi dating market atau marriage market ini memang berubah sesuai dengan datangnya teknologi. Dan kalau manusia tidak sadar, maka manusia pun akan terperangkap dan mengalami kerugian yang sangat besar. Karena dalam marriage market ini memang marketnya sangat besar dan berubah menjadi semakin kompleks sesuai dengan perubahan atau evolusi kita sebagai manusia, bahwa kita menjadi manusia yang berkebutuhan semakin rumit. Salah satu dating apps yang paling populer itu memang adalah Tinder. Tidak mengherankan kalau filmnya itu berjudul The Tinder Swindler. Jadi ada merek Tindernya di situ, dan sebuah film dokumenter yang tentu saja dibuat dengan kajian yang sangat baik dengan kejadian, dan sebagian itu memang adalah tokoh-tokoh yang memang menjalankan dan melakukannya. Tentu dalam dunia real pernah ada penelitian yang dibuat oleh Profesor Gary Becker, seorang ekonom yang pada tahun 1992 mendapatkan hadiah Nobel. Dia membuat penelitian dan perhitungan yang sangat menarik sekali menjelaskan mengapa orang akhirnya mencapai kesepakatan untuk menikah. Bukunya berjudul The Economics of Marriage, Divorce and Human Capital, menceritakan pertemuan itu terjadi karena manusia ingin mendapatkan value yang lebih besar. Jadi manusia dengan latar belakang pendidikan tertentu, profesi tertentu, akhirnya ketemu pada usia tertentu. Kenapa menikah? Karena mereka bisa menciptakan dan mendapatkan nilai yang lebih baik. Kalau sendiri-sendiri tidak bisa sampai memiliki rumah. Kalau bersama-sama bisa memiliki rumah, memiliki keturunan, kemudian rumah ada yang merawat, yang satu berkarir, begitu, dan akhirnya kemudian menghasilkan kue ekonomi yang lebih besar. Baiklah, itu adalah masalah ekonomi, tetapi ini adalah masalah soal marriage market atau mating game. Jadi benar-benar adalah bagaimana game ini telah berubah. Di dalam cerita ini diceritakan ada lelaki cerdik yang mencari perempuan-perempuan yang bisa menjadi bucin. Dan tentu saja sebelum sampai ke sana kita perlu tahu juga motif orang masuk ke dalam Tinder atau ke dalam dating apps. Lagi-lagi tentu dating apps tidak hanya Tinder, ada banyak sekali. Yang paling suci, yang paling murni tentu saja ada orang-orang yang memang masuk ke situ adalah searching for love. Memang mencari pasangan. Karena barangkali tidak mendapatkan dalam circle terdekatnya. Dan kemudian akhirnya mereka melakukan rebranding dan mereka masuk ke sana, kemudian mencari laki-laki yang bisa membawa dia untuk satu kebahagiaan. Jadi memang ada motif yang seperti ini. Tapi juga tidak terlalu kemungkinan ada mereka yang datang ke sana adalah untuk revenge. Revenge kenapa? Barangkali baru diputusin, baru saja diselingkuhi, dan akhirnya mereka pengen rebound. Tidak mengherankan sebagian dari antara mereka hanya ingin mencari hubungan yang sifatnya jangka pendek yang disebut no strings attached. Jadi tidak diikatan sama sekali. Sementara yang satunya menjadi bucin yang kemudian benar-benar menginginkan untuk memiliki, menguasainya. Nah, di samping itu tentu saja juga ada lagi yang sekedar cari teman untuk ngobrol. Ada orang yang datang memang hanya untuk cari teman untuk ngobrol. Ada kalanya memang berakhir dengan happy, bisa menjadi pasangan. Ada juga ya hanya sekedar untuk ngobrol, dia senang saja seperti itu. Dan yang terbesar itu adalah just for sex. Ini pun marketnya besar sekali. Ada orang yang single dengan single mencari lawan jenis, ada yang sejenis, ada yang sudah menikah untuk mencari orang lain dan menawarkan untuk, mohon maaf, itu namanya three way, bisa resmi, bisa tidak resmi, atau mereka yang barangkali memang sekedar untuk berjualan, yang sekarang terkenal dengan istilah namanya open BO. Di samping itu ternyata juga ada lagi satu market baru lagi, yaitu mereka yang sekedar mencari uang receh.
dan korbannya juga cukup banyak. Jadi motifnya memang sangat beragam dan Anda juga bisa ditawari, dipancing-pancing, Anda sudah tertarik, senang, Anda transfer, ujung-ujungnya Anda dibawa ke dalam situs mereka yang jualan video porno dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan The Tinder Swindler ini, kalau Anda sudah nonton, tentu saja ini ada skema Ponzi-nya yang berasal dari business as usual. Dan skema Ponzi ini sudah dikenal sejak tahun 1920-an, jadi cukup tua. Ponzi ini terjadi adalah karena mereka bisa mendapatkan korban dari pihak yang awal, uangnya kemudian dipakai untuk membiayai, untuk mencari korban yang berikutnya. Nanti akan saya ceritakan lebih jauh. Tetapi sekali lagi, mengapa Tinder? Karena Tinder ini adalah dating apps yang terbesar di dunia. Membernya sudah mencapai sekitar 55 juta orang. Dan di masa pandemi terjadi peningkatan luar biasa karena mungkin banyak orang yang tidak bisa bertemu di dunia real dan kemudian mencoba mencari di dalam dunia dating apps ini. Karena tidak bisa bertemu satu sama lain, di kantor mereka tidak ke kantor, tempat bermain tidak bisa bertemu, tidak ada orangnya dalam dunia real. Jadi ketemunya memang di dunia online. Nah, peningkatan ini bisa dilihat datanya dari Tinder. Jumlah swipe per hari selama masa pandemi di Tinder itu meningkat 15%. Kemudian pengiriman pesan per hari itu naiknya sekitar 19%, panjang pesan juga semakin panjang, itu meningkat sekitar 32%, dan jumlah orang yang mencari kecocokan selama pandemi itu meningkat sekitar 42%. Nah, sekarang bagaimana skema Ponzi ini bekerja? Jadi skema Ponzi itu dilakukan dalam bisnis biasanya berbentuk agak piramida, banyak digunakan oleh multi level marketing yang tidak mempunyai produk. Jadi kadang-kadang ini memang penipuan tujuannya. Dan caranya adalah pertama memberikan benefit yang sangat tinggi di tahap awal dan memancing Anda untuk menaruh uang lebih banyak lagi, dan biasanya Anda diminta untuk membawa orang lain lagi, dan kemudian ketika kita mendapat benefit, jangan lupa itu adalah benefit yang didapat dari korban lain. Jadi korbannya di sini diserahkan kepada kita di sini, kemudian kita naruh lagi uang lebih banyak dan kemudian akhirnya kita akan jadi korban. Kalau dalam skema Ponzi dalam bisnis, biasanya orang yang menawarkan itu memang sangat gencar, agresif, mengesankan tidak ada resiko, dan produknya dibikin seakan-akan sangat kompleks sekali. Nah, benefit ini akan tampak diberikan di tahap awal bagi korban yang masuk dalam skema Ponzi karena dating market ini memang telah berubah. Datanglah seorang yang mencari pasangan dengan penuh kesungguhan, ketemu dengan cowok lain yang sangat cerdik, dan dia kemudian menawarkan suatu benefit. Dalam cerita itu disebutkan langsung diajak jalan, saya dari Amerika, kamu ada di mana? Saya akan datang ke kota kamu dan kemudian nanti dijemput dan kemudian naik private jet. Jadi langsung urus paspor, naik private jet. Mesra sekali dalam pesawat itu. Jadi ini benefit di tahap awal, padahal hubungannya akan semakin kompleks. Korbannya kemudian menjadi percaya dan tidak sadar kalau benefit yang didapat itu berasal dari korban lain. Di dalam bisnis ini biasanya dia akan terus sustain sepanjang masih ada korban-korban berikutnya. Tetapi biasanya ada masanya itu akan mencapai keletihan, jumlah korban akan semakin berkurang. Dan baru berhenti setelah korban sadar dan saling memberitahu dan akhirnya sumbernya untuk memberikan kenikmatan pada korban berikutnya sudah berakhir. Bagaimana proses ini terjadi? Pertama adalah dunia ini telah berubah menjadi dunia yang manipulatif. Jadi Anda bertemu dengan orang-orang yang manipulatif. Anda sendiri barangkali juga memanipulasi, membuat foto dari angle, dari sudut yang berbeda dengan diri Anda sendiri, atau barangkali ada yang melakukan bedah plastik dan lain sebagainya. Tetapi di sini yang saya maksud terutama adalah kamera, efek kamera, sudut pandang, dan bisa diedit. Jadi bisa membentuk orang menjadi manusia yang baru. Dalam dunia baru ini, seorang petugas cleaning service bisa menjadi direktur tentunya. Tergantung penampilan apa yang bisa Anda gunakan, modal apa yang bisa Anda cari. Dan kemudian dating game ini sama seperti orang yang mencari pekerjaan. Orang yang mencari pekerjaan itu yang melamar banyak sekali dan ada tumpukan CV yang cukup banyak. Oleh karena itu, supaya bisa cepat dibaca, maka CV-nya harus sangat menarik. Disitulah peran manipulasi itu berperan. Maka Anda juga harus menceritakan sesuatu. Ada foto diri Anda dari angle yang tepat, kemudian juga ada biodata yang menarik. Kemudian circle Anda berteman dengan siapa, apakah Anda mencintai pets tertentu, suka baca buku, dan kemudian Anda harus memberikan statement untuk menarik, sehingga kemudian orang akan lihat, oh ini orangnya adalah orang yang periang, saya suka seperti ini. Walaupun dalam realnya barangkali dia hanya mengkutip atau mengambil dari tempat lain. Nah, setelah kirim signal, ada yang tertarik, kemudian barulah mereka mulai DM, direct message, dan bisa lewat Telegram, bisa lewat SMS, bisa lewat WA dan lain sebagainya. DM, kemudian saling rayu dan
hubungan ini sangat instan, begitu cepat, langsung ada pertemuan kilat. Setelah itu kemudian terjadilah hubungan yang lebih sensual, yaitu ada romantic dinner, dan mereka saling mengirim bunga, kue, dan lain sebagainya. Pokoknya untuk mencapai suatu kedekatan. Dan setelah salah satu pasangan kepincut, penipu mulai bekerja. Di situ dia mulai mengatakan, saya punya masalah, bisa nggak kamu bantu saya? Bentuk masalahnya macam-macam, apa karena masalah bisnis, apakah merasa personal, atau orang tua sakit, atau dirinya sakit, dan akhirnya kemudian Anda tergugah untuk membantu. Korban mulai tergugah untuk membantu, dan kemudian mulai diminta, bisa nggak kasih pinjam saya kartu kredit, atau kasih saya PIN kamu. Dan kemudian akhirnya di situ uang mulai dikuras, minta lagi, dan sebagainya. Tapi Anda berpikir, ini adalah pria masa depan. Ini pasangan masa depan, dan kemudian Anda tetap ingin memberi lagi, bahkan bersedia untuk ambil utangan dari tempat lain. Dan setelah ambil utangan dari tempat lain, uangnya mulai banyak yang hilang, pria itu mulai juga menjadi hambar dan perlahan-lahan akan meninggalkan Anda. Tapi uang yang Anda kirim itu tidak dipakai untuk sesuai dengan pesan sebelumnya yang disampaikan kepada Anda. Dipakai untuk merayu korban berikutnya. Disinilah ponzinya terjadi. Jadi korban-korban berikutnya didapat dari uang orang yang menjadi korban sebelumnya. Nah, ini semua baru berhenti kalau korban tersadar dan akibatnya korban mencari tahu. Tetangga saya ada seorang asisten rumah tangga yang kemudian menghubungi orang yang sudah dinikahinya, yang ternyata juga sudah menikahi orang lain, dan kemudian mereka sepakat bertemu antara istri dengan istri ini. Dan kemudian akhirnya mereka bekerja sama untuk menangkap si pria yang sudah menikahi orang ini. Dan setelah itu mereka mengatakan seakan-akan tidak ada apa-apa. Saling memaafkan, itu kemudian bekerja lagi dan akhirnya ditinggal lagi. Jadi hal ini adalah hal yang biasa. Belakangan Anda lapor sama polisi, korban lapor sama polisi melakukan kalau kasusnya adalah penipuan. Dan kalau soal pengiriman uang seringkali menjadi sulit sekali untuk diatasi karena biasanya dasarnya adalah motifnya suka sama suka. Jadi it's very difficult and so complicated. Menurut data yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan cyber security yang melakukan riset terhadap alat pembayaran, menemukan bahwa ternyata ada sekitar 45% para pengguna alat pembayaran ini yang tertipu dalam kencan online. Jumlah kerugiannya adalah sekitar 5-10 ribu US dollar. Yang terbesar adalah generasi boomers yang dilahirkan antara tahun 46 sampai tahun 1964. Sudah agak tua juga, tetapi mungkin karena mereka tidak berpengalaman dalam dunia ini dan akhirnya kemudian menjadi korban. Di Inggris sendiri telah ada direktur yang menyangkut pencegahan scam, ya, penipuan-penipuan dalam bidang ini. Salah satunya adalah di Lloyds Bank ditemukan bahwa rata-rata korban menderita sekitar 8.700 pound sterling. Dan jumlah penipuan dalam kencan online ini meningkat terus, jumlah korbannya meningkat sekitar 16%, dan pandemi ini meningkatkan kerugian sekitar 16.000 pound sterling. Jadi menjadi sangat besar sekali. Ada beberapa catatan saya, karena ini adalah sebuah game changer, maka janganlah selalu berpikir dalam dating online ini terdapat genuine connection. Karena semuanya ini bersifat instan dan masing-masing pihak ini tentu mempunyai motif yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kita menyaksikan ini semua? Ini adalah sebuah game changer, ini adalah sebuah kehidupan yang berubah. Dalam hukum alam, memang masing-masing pihak itu selalu mencoba menawarkan kehebatannya. Seperti yang tadi saya sebutkan, David Attenborough pernah membuat sejumlah video tentang mating game, yaitu pasangan laki-laki memberikan keindahan-keindahan sehingga kemudian perempuan yang datang. Tetapi dalam kehidupan manusia selalu mengirim signal bahwa dia adalah perkasa, bahwa dia adalah pria yang bisa menghasilkan uang lebih banyak, dan bisa saja belakangan ini karena masuk ke dalam dunia online, tampillah pakaian, mobil, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita melihat game changer ini? Yang pertama, ini adalah di masa lalu. Di masa lalu ini terjadi secara natural. Natural dalam arti kata setiap makhluk hidup selalu mengirim signal bahwa dia adalah lebih baik, lebih kuat, lebih perkasa, lebih keren dibandingkan yang lainnya. Terjadi persaingan dan siapa yang kuat dia yang menang. Tapi kemudian setelah itu manusia mulai sekolah, menawarkan pendidikannya, masa depan yang lebih baik. Dan kemudian sekarang masuklah kita di era masa depan. Di era masa depan ini kita bicara dunia sosial media, di mana manusia selama pandemi tidak bisa bertemu dalam dunia real, kemudian akhirnya bertemu di sosial media, dan motifnya pun sangat beragam. Sekali lagi, dari tadinya sifatnya natural, kemudian berubah menjadi artificial. Pertemuan artificial ini sangat cepat, ya, dan bersifat instan, dan kemudian manusia ingin cepat mengambil keputusan,
Dan dalamnya ini bertemulah orang-orang yang memang mempunyai keinginan yang tulus dengan orang-orang yang tidak tulus. Setiap orang bisa menjadi orang baru dan melakukan rebranding, dan lawannya tentu saja juga bisa melakukan hal yang sama. Dan sekarang adalah tipsnya, terutama bagi mereka yang senang untuk bermain di dalam dunia kencan online ini. Yang pertama, jangan libatkan asmara dengan uang. Yang kedua, lakukan profiling ketika Anda pertama kali berkenalan dengan seseorang di dunia itu. Dan kalau Anda masih ragu-ragu, paksa untuk bertemu. Tidak bisa bertemu, kemungkinan besar ini ada yang tidak benar. Selalu gunakan bendera merah. Ini adalah bendera peringatan. Antena Anda harus cepat berdiri. Nah, kalau mereka minta uang, pesan saya tinggalkan. Do some more research tentang orang ini. Cari informasi lebih jauh. Jangan berikan detail kehidupan dan data. Ini juga problem di dunia baru ini. Sekarang semua orang pengen tampilkan tentang hidupnya, promosi tentang hidupnya, keluarganya, datanya, bahkan dikasih kepada orang lain. Ingat, data Anda bisa digunakan oleh pihak lain. Kadang-kadang masalahnya bukan soal uang Anda keluar. Data Anda bisa dijadikan synthetic ID, digunakan untuk penipuan di tempat yang lain. Jadi data Anda bisa direplikasi datanya untuk dilakukan penipuan, termasuk kasus-kasus money laundering. Data Anda bisa digunakan atau Anda diminta untuk menerima kiriman uang atau melakukan pengiriman uang, dan itu disebut money mall. Terjadi ketika Anda dijadikan tempat untuk melakukan pemindahan uang yang bersifat money laundering. The marriage market has changed. The mating game has changed. Dan kita semua tentu berkewajiban untuk menjaga kehidupan agar peradaban kita tidak punah. Stay relevant.